Pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, berhasil diringkus jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar yang bekerjasama dengan Polres Kuburaya pada Senin malam. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Trismanto memimpin press conference yang diadakan di Balai Kemitraan Polda Kalbar pada hari Selasa 26 September 2023. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Trismanto mengatakan bahwa pencurian dan kekerasan yang terjadi di Jalan Adi Sucipto, Gang Sakura, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat telah berhasil diungkap dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Senin malam tanggal 25 September 2023 di Bundaran Transmart. Ya, kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ya. Kemudian di sini dengan peristiwa tersebut sehingga kami perintahkan jajaran Direktur Reserse Kriminal Umum dan Polres Kuburaya untuk melakukan pengungkapan mulai olah TKP, ya, sampai melakukan penyelidikan siapa yang diduga sebagai pelaku peristiwa tersebut. Alhamdulillah bahwa tadi malam kami dapat laporan dan hari ini dalam proses kami dari jajaran Polda Kalimantan Barat, di sini ada tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat dan juga jajaran Polres Kuburaya mengamankan, ya, mengamankan yang diduga adalah sebagai pelaku dengan inisial KM, di mana tanggal 24 yang lalu, ya, di rumah korban atas nama Chin Juk John alias Abun, ya, ini wira swasta agama Buddha, ya, dengan alamat Jalan Adi Sucipto, Gang Sakura, nomor 32 RT 002 dan RW 004, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, dan juga Demoy Ju alias Acu, ya, ini adalah sebagai istrinya yang diduga di situ sebagai korban, ya, pencurian dengan kekerasan. Kemudian identitas pelaku dengan inisial KM ini, ya, kami duga bahwa dari peristiwa itu ada kesinkronan, ada kecocokan, ya, dari peristiwa tersebut dengan bukti-bukti yang didapatkan oleh tim kami. Nah, sehingga di sini yang diduga pelaku ini adalah dia laki-laki. Diskrimum Polda Kalbar, Kombes Pol Bowo Gede Imantion, yang juga mendampingi Kapolda Kalbar, menjelaskan bahwa modus yang dilakukan pelaku KM itu masuk ke rumah korban dengan cara mendorong papan lantai atau warung. Kondisi papan tidak terpaku, bisa dibuka dari bawah. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam rumah korban menuju ruang depan. Pelaku yang kita duga sebagai tersangka ini terpergok langsung. Cuma keberanian untuk menyampaikan ini menjadi pemikiran bahwa saat itu masih dimaafkan dan kondisi terancam seperti itu. Nah, kemudian ketika ditanyakan lewat mana, kami melihat bahwa kanan kiri sudah tali besi, tapi di bawah dasar dari bangunan ini kayu itu ada mungkin sekitar 4-5 meter itu bisa dijebol sama yang bersangkutan. Kemudian lebarnya mungkin sekitar 40 cm itu menjadi tempat untuk dia masuk. Sewaktu dia melakukan kegiatan, si korban ini melihat dan berteriak dan minta tolong karena kaget. Nah, kemudian pelaku ini dengan serta-merta mengambil peralatan yang ada di sekitar tempat kejadian. Ada satu baut besi nanti yang akan kita perlihatkan. Kemudian baut besi itu dikumpulkan sampai tidak bergerak, kemudian diambil pisau mulai ditusuk. Sewaktu kejadian sekitar jarak 4 meter dari tempat di mana dipukul dan ditusuk dia, pelaku ini menusuk korban. Suaminya kondisinya adalah sakit stroke. Jadi kalau kita tidur, paham ya, kakinya itu ada ke bawah gitu. Jadi kemampuan bergeraknya pun sebenarnya tidak ada. Tapi karena ada teriakan minta tolong, jadi ketakutan ini menimbulkan pelaku untuk memperlakukan hal yang sama. Dipukul juga kepalanya dengan ditusuk juga.
Gitu. Kondisi seperti itu mungkin saya sampaikan ya. Berarti yang pertama dibunuh istrinya, kemudian Betul. suaminya, Pak, ya? Betul. Pak, dari hasil visum yang kemudian sudah dilakukan, kedua korban ini mengalami luka apa saja, Pak? Berarti yang digunakan alat pertama adalah besi. Ya. Ini mungkin dijelaskan, Pak. Baik, dipukul secara berulang-ulang di bagian kepala. Jadi kalau kita lihat di dahi itu terdapat luka benda tumpul. Nanti dari visum yang akan menjelaskan seperti itu. Kemudian ada robekan-robekan luka. Kemudian ada tusukan di perut dan di dada. Gitu. Dan suami istri tadi tempat lukanya hampir sama. Jadi pelaku ini melakukan perbuatan di dua korban ini dengan pukulan yang hampir serupa seperti itu. Agus Marona, Kalimantan Barat mengabarkan.